sesi 4 dan sebelumnya kami haturkan selamat datang kepada Bapak Asep yang untuk kesekian kalinya bisa bersama-sama dengan kita. Bapak luar biasa sekali, dan untuk itu maka perlu kiranya saya bacakan kurikulum vitae atau biodata beliau. Nama lengkap Bapak Asep Suparman SIP MSI, tempat tanggal lahir Garut 1 Juni 1971, kerjaan PNS, alamat Jalan Cimanuk nomor 213 Garut. Riwayat pendidikan tahun 1983 lulus SD Negeri Satria 1 Garut, kemudian tahun 1986 lulus SMP Negeri 2 Garut, tahun 1989 lulus SMA Negeri 1 Garut, tahun 1992 lulus STPDN Jatinangor, ijazah D3, kemudian tahun 2000 Undip Semarang lulus S1, dan tahun 2003 Uniga untuk S2-nya. Riwayat pekerjaan atau jabatan tahun 1995 sampai tahun 1998 menjabat sebagai Lurah Muara Sandi. Kemudian tahun 2000 sampai 2003 menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Leles. Kemudian tahun 2003 sampai 2005 sebagai Kasubid Diklat di BKD. Kemudian tahun 2005 di Serta sebagai Kasubag Pemdes, Pak ya? Pemdes ya. 2005 sampai 2009 Kecamatan Talegong sebagai camat. Kemudian sebagai camat berlanjut di tahun 2009 sampai 2010 di Kecamatan Karangtengah. Kemudian sebagai camat di Kecamatan Selaawi 2010 sampai 2011. 2011 sampai 2012 kantor Kesbang Linmas dan jabatan sebagai kepala kantor. Dan alhamdulillah tahun 2012 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Badan Kesbang Pol. Insya Allah kalau boleh saya tambahkan Pak Asep, waktu itu kami pernah mendengar doa Bapak untuk bisa dijadikan badan waktu itu. Dan sekarang sudah terkabul, mudah-mudahan yang memberikan barokah bagi kelembagaan badan yang Bapak pimpin dari mulai saat ini sampai ke depan. Baik, hadirin peserta pelatihan dai-daya yang saya hormati, untuk membarokahkan waktu kiranya mari kita sama-sama ikuti uraian materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Asep Suparman SIP MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan. Wabil khusus mungkin pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan bersilaturahmi dalam acara yang diselenggarakan oleh lembaga LDI Kabupaten Garut. Boleh saya berdiri, Pak? Mohon izin biar akrab saja, Pak ya, Bapak dan Ibu sekalian. Pelatihan kader dai dan daiyah Bapak dan Ibu sekalian ya, Kabupaten Garut, Pak ya, Pak Ketua. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang dari pelosok, karena saya tahu LD ini tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di hampir seluruh Kabupaten Garut. Tadi mungkin sudah diperkenalkan. Jadi alhamdulillah atas doa bersama tahun 2012 kemarin, tepatnya pada bulan Juli, kantor Kesbang Pol Linmas itu menjadi Badan Kesbang Pol
Kalau sekarang itu Linmasnya itu dialihkan ke Satpol PP. Jadi kita mungkin lebih fokus kepada kesatuan bangsa dan politiknya. Linmasnya itu sekarang bersatu dengan Satpol PP. Saya tadi disampaikan saya asli orang Garut, kemudian juga ya saya pernah di lapangan, mungkin Bapak dan Ibu dari daerah pernah bertemu mungkin dengan saya pernah di Kecamatan Talegong. Ada yang dari Kecamatan Talegong? Ada. Ujung dunia. Alhamdulillah saya lama Bu, jadi di Kecamatan Talegong 3,5 tahun. Pak Camat Panglamina lah di Kecamatan Talegong itu. Di ngawitan teu aya sinyal, bikin kaya sinyal nah. Betul, dulu itu kan di Talegong itu untuk tiasa SMS-an Bu. Amat telepon mah kecuali aya di kecamatan gitu, anu masih nganggo digital. Jadi lamun bade lungsur, bade hoyong SMS teh atau nelpon teh lungsur heula gitu ka Pangalengan. Itu sekitar tahun 2005. Saya 3,5 tahun. Talegong itu perbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan juga Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandungnya Pangalengan. Entah kenapa saya itu 3 kali menjadi camat itu perbatasan wae gitu. Betul gitu kan. Kemudian setelah dari Kecamatan Talegong saya ke Kecamatan Karangtengah. Ada yang dari Karangtengah? Karangtengah itu orang lebih kenalnya daerah Cinta gitu kan. Kalau nyebut Karangtengah banyak yang tidak hafal, betul. Apalnya teh kalau daerah Cinta tahu ya, karena pemekaran dari Kecamatan Sukaweni. Ada 4 desa. Kebetulan lagi perbatasan dengan Kabupaten Tasik. Yang sekarang muncul kaitan dengan permasalahan Karhabodas itu waktu itu yang merintisnya saya di sana. Nah habis dari Kecamatan Karangtengah saya menjadi camat di Selawi. Selawi perbatasan dengan Sumedang kan seperti itu. Nah, alhamdulillah 2011 ini saya beralih tugas dari Selawi ke kantor Kesbang Polinmas waktu itu. Dan 2012 kemarin ya alhamdulillah jadi kepala badan Kesbang Pol. Saya patut berbangga Pak, karena mungkin untuk eselon 2 saya di Kabupaten Garut itu yang termuda. Nah alhamdulillah gitu berkat doa dan mungkin dukungan terutama dari rekan-rekan termasuk organisasi. Nah Kesbang Pol ini Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan pelimpahan wewenang dari Bupati, terutama kaitan dengan pembinaan organisasi, terutama organisasi kemasyarakatan dan politik, gitu kan. Sehingga ngumpul gitu kalau di Badan Kesbang itu terkait berbagai organisasi, ormas lah, LSM, termasuk partai politik, itu semuanya ada di Kesbang Pol. Dan kebetulan mungkin kita karena pelimpahan kewajiban ataupun tugas dari Bupati terkait dengan pembinaan dan dengan demikian dilimpahkan kepada Kesbang Polinmas. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin sesuai dengan materi yang disampaikan kepada kami diberikan materi untuk menyampaikan kaitan dengan wawasan kebangsaan. Lanjut Pak Babi. Nah ini mungkin kita akan merunut mungkin dari kondisi aktual yang mungkin sekarang sedang terjadi lah, terutama pasca era reformasi, karena ada perubahan yang signifikan terkait dengan kondisi aktual, terutama terkait juga dengan fungsi gitu kan, yang baik pemerintah daerah maupun TNI. Nah ini yang berakibat mungkin berdampak juga sekarang gitu kan. Yang pertama ada kondisi aktual itu adalah menurunnya Kamtibmas. Nah ini separatisme yang terjadi mungkin di Maluku, kemudian di Aceh, termasuk di Papua. Kemudian juga yang kedua tawuran pelajar. Bapak dan Ibu sekalian kan melihat gitu bagaimana sekarang itu begitu sering, begitu banyaknya kasus-kasus terkait dengan tawuran pelajar. Bahkan kan kemarin 2012 ini sampai terjadi salah seorang pelajar ini meninggal
gara-gara tawuran. Ini tentunya harus kita antisipasi, karena ya para pelajar ini kan generasi penerus kita gitu. Yang ketiga, kaitan dengan demonstrasi anarkis, terutama dalam upaya mungkin mengkritisi kebijakan pemerintah. Nah ini yang mungkin sekarang termasuk di Kabupaten Garut terjadi, Bapak dan Ibu sekalian, dan ini yang sering mungkin justru menjadi tugas pokok Badan Kesbangpol gitu kan. Jadi kalau selama ini terkait dengan masalah pengamanan aksi unjuk rasa, itu bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian, bahkan yang paling utama itu kami gitu Pak, Kesbangpolinmas ini dalam upaya memfasilitasi itu. Jadi kalau terjadi hal-hal ini yang paling bertanggung jawab terus-terusan saja adalah Badan Kesbangpol. Dan ya sebetulnya alhamdulillah puncaknya 2011, sebetulnya yang 2012 ini tidak kita prediksi gitu kan. Artinya karena kita sudah melakukan upaya pendekatan termasuk dengan organisasi maupun LSM, tetapi ya entah bagaimana terjadi mungkin kemarin yang 2012 ini, terutama terkait dengan masalah Bapak Bupati. Dan sekarang juga kita sedang mengantisipasi pasca keluarnya informasi terkait dengan keputusan MA. Tapi terus terang saja sampai sekarang DPRD ini belum menerima terkait dengan surat resmi dari MA yang melalui pengadilan, sampai sekarang belum ada. Nah ini tentu saja akan kita antisipasi. Makanya ini 2 hari tiap malam kita berkeliling, kita kemudian dari Polres, Kodim, termasuk Satpol PP. Malam nanti mungkin juga tetap kita melakukan patroli. Yang keempat, kaitan dengan sengketa pertanahan, ini juga menjadi permasalahan yang belum selesai-selesai, terutama di Kabupaten Garut. Banyak persoalan, termasuk kemarin Dayan Mangu, kemudian juga sekarang Condong, masih diselesaikan di tingkat pengadilan dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Nah ini menguatnya semangat primordialisme yang tak terarah. Nah sekarang itu yang terjadi itu yang saya rasakan, orang lebih banyak mungkin melihat kepada kita itu bukan persamaan tujuan, tapi lebih banyak mungkin kepada masalah perbedaan gitu kan. Sekarang itu kan beda baju saja sudah menjadi masalah, beda kulit sudah menjadi masalah, apalagi lain sebagainya. Nah ini terus kemudian nah itu tadi yang saya sampaikan, ini pembinaan kesatuan bangsa ini termasuk dari terjadinya krisis politik 97-98, reformasi mungkin. Jadi kalau saya melihat ini bangsa kita mungkin belum siap. Saya juga melihat ya mudah-mudahan dinamika yang terjadi sekarang ini adalah dinamika dalam upaya mungkin kita mencari bentuk, mencari jati diri. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, tuntutan demokrasi dalam segala aspek kehidupan. Nah ini kan kemudian mengalami pemekaran, pembentukan daerah baru, akan tetapi ternyata tidak berdampak signifikan juga gitu terhadap tujuan awal. Yang keempat, menurunnya idealisme dan semangat kebangsaan. Nah ini mungkin yang akan kita fokuskan nanti. Kita itu sudah lupa mungkin terhadap hal-hal yang terkait dengan idealisme dan semangat kebangsaan. Lanjut. Nah ini mungkin beberapa hal yang telah terjadi di kita, termasuk konflik Ambon, konflik Cikesik, kemudian demonstrasi, kerusuhan-kerusuhan, termasuk yang menyangkut agama kan. Beberapa waktu yang lalu, bahkan kemarin saja terjadi lagi. Hal kecil apa saja sekarang itu bisa menjadi isu yang sangat besar. Salah satu contoh kan kemarin kejadian Sumbawa, kemudian kejadian di Lampung itu Mesuji.
Bayangkan kita itu sekarang kadang-kadang kalau sudah emosi Bu ya, berhadapan dengan saudara saja sudah itu. Sudah tidak ada lagi yang melihat apa tujuan gitu kan, termasuk tujuan negara gitu Pak. Ya lanjut. Nah ini beberapa identifikasi terkait dengan konflik, macam-macam konflik ini, konflik horizontal, konflik vertikal. Dan di kita sekarang ini apa semuanya terjadi. Konflik horizontal, konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian vertikal ini antara pemerintah dengan masyarakat gitu kan. Lanjut Pak. Ini beberapa contoh diantaranya separatisme itu konflik di Nangro, Aceh, Darussalam, Maluku, Papua. Kemudian etnis Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Ambon. Kemudian juga yang bernuansa ideologis ya paham komunis, termasuk di Garut juga ada NII. Meskipun NI-nya bukan NI KW9 kalau di Garut, tapi DIP lah gitu kan. Kemudian konflik yang bernuansa politis, ya inilah kaitan dengan pilkada, kemudian pemekaran wilayah dan lain sebagainya, termasuk partai sekarang itu kan yang lagi hangat-hangatnya. Yang kelima konflik yang bernuansa ekonomi, ini antar nelayan di Selat Madura, kemudian perebutan lahan parkir di Jakarta, Tanah Abang. Ini konflik sosialnya, konflik antar anak sekolah, mahasiswa, kemudian juga masyarakat dan lain sebagainya. Ini konflik bernuansa solidaritas liar. Nah, ini tawuran antar supporter, tawuran antar kampung, termasuk konflik isu agama kaitan dengan Ahmadiyah tadi, NI, dan aliran sesat lainnya. Nah, yang sekarang juga masih pembahasan. Ini kalau konflik kaitan dengan kebijakan pemerintahan ini, BBM, BOS, dan lain sebagainya. Kemudian sumber potensi konflik. Nah ini beberapa hal juga termasuk dampak perpindahan penduduk yang terjadi mungkin di Kalimantan, itu diantaranya adalah, kemudian juga di Lampung kemarin, terutama kaitan pertentangan penduduk asli dan pendatang. Biasanya kan kalau ada hal seperti itu, ini biasanya kan penduduk asli ini kalah gitu kan dalam persaingan ya, karena memang kan kalau misalnya termasuk dari transmigrasi, kalau penduduk yang dikirimkan ke daerah transmigrasi itu kan sudah dibekali gitu kan, dibekali termasuk ilmu-ilmunya. Kemudian juga kaitan dengan otonomi daerah. Nah, perbuatan sumber daya alam ya kemari juga hampir terjadi di Garut yang tadi saya sampaikan kaitan dengan Karahaboda. Itu kita hampir ribut mungkin dengan Kabupaten Tasik. Tapi alhamdulillah itu bisa diselesaikan, mulai dari masalah tapal batas sampai kepada masalah sumber daya alamnya. Gitu kan. Yang ketiga, kebebasan berpolitik, berbicara dan menyampaikan pendapat di muka umum. Sekarang ini kan gitu Bu, silahkan aja Bapak dan Ibu sekalian kan gitu. Ya mudah-mudahan juga ini bisa disampaikan kepada anak-anak kita. Kita sekarang memanggil presidennya saja siapa Bu? SBY. Punten ya, tapi termasuk mungkin generasi tua. Artinya orde baru. Dulu kita menyebut Pak Soeharto itu, Pak Harto itu nggak pernah menyebut Soeharto. Laras tuh Bu, Pak Harto gitu kan, nggak ada. Tapi setelah reformasi ini, coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, atau Ibu dan Bapak kalau menyaksikan saja, kalau saya pada tiap hari mungkin berhadapan dengan yang aksi, luar biasa Bu. Anak-anak kita itu termasuk mahasiswa itu kan. Ke bupati saja bukan lagi sekarang itu si Aceh melihat seperti ini. Betul Pak. Saya kadang-kadang belum lagi menghujat dan lain sebagainya yang belum tentu benar. Kan gitu. Yang saya khawatirkan bukan apa-apa. Ini kan bukan made in kita gitu kan, bukan jati diri kita.
Ini kan produk luar yang biasa menyebut seperti itu. Dan ternyata kan media sepertinya yang mempengaruhi yang lebih besar. Siapa saja media itu sekarang. Kalaupun misalnya kepada menteri saja sekarang kan menyebut nama. Andi Malarangeng gitu kan. Tidak pernah kan sekarang itu, lihat saja, perhatikan misalnya Bapak Andi Malarangeng. Ataupun ya termasuk tadi Bapak Presiden gitu. Tapi kan SBY. Betul kan seperti itu. Jauh lah dengan waktu saya, mungkin waktu masih kecil gitu ya. Nah ini termasuk pada saat pelaksanaan aksi itu sekarang itu seperti itu. Bahkan sekarang itu dicontohkan dengan berbagai atribut gitu kan. Ya kan ayah munding deh ya. Betul sekarang itu dan lain sebagainya. Apalagi yang 2011 itu sampai saya melihat di corak-coran saja yang di Pemda itu sudah tidak pantas gitu kan. Apalagi oleh bangsa kita komodi ke orang Sunda. Laras Pak, kan ada orang Sunda maya unduk basah. Boh ka amat misalnya kamu saluheureun urang, kasasama urang kumaha, kasahandapeun ge seperti itu. Tapi kan sekarang itu orang Garut saja sudah seperti itu. Nah kemudian yang keempat, kaitan dengan ekonomi ya PHK massa sekarang ini termasuk upah minimum yang menjadi permasalahan. Yang kelima, kebebasan memilih agama dan aliran kepercayaan ini juga termasuk. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau misalnya nanti, kenapa saya mungkin menyampaikan kaitan dengan karakteristik, saya yakin Bapak dan Ibu mungkin sudah paham, tapi sekarang ini banyak yang sudah tidak paham. Di zaman Abi SD mah ngorolang Bu nya, kurang teh aya sabaraha provinsi cikayeuna teh. Kabupaten Garut ayeuna aya sabaraha kecamatan? 42. PNS mah apa? Betul Pak? Dulu mah bukan apa-apa. Abi SDT apalah tuh namanya menteri-menteri, cik menteri agama sahayeuna Pak? Menteri Pemberdayaan Perempuan. Linda Gular. Jempe ada mawar. Bukan apa-apa betul. So dulu mah Abi gitu SD ngorolang Bu. Provinsi aja sekarang dulu hati-hati Bu. Sekarang itu tidak hafal lagi provinsi kita itu ada berapa. Apalagi kalau ditanya kabupaten dan kota. Nah saya kan sekupnya kecil saja. Ari naroskeun bupati mah pasti apa? Ari wakil bupati saha Bu? Lu ayeuna. Cing ari Kapolres Garut saha Ibu? Oh, orang Garut kan kita apal Garut. Dandim Garut saha ayeuna? Nah, kenapa mungkin saya bertanya begini? Karena kan nanti kaitan dengan wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana kita mengenal potensi yang ada di kita, Bu. Karena intinya wawasan kebangsaan itu untuk mengembangkan potensi yang ada. Makanya punten gitu, barudak oge ayeuna teh kadang-kadang salah arah teh gitu, Bu. Jadi barudak teh disakolahkeun teh lantaran dititah ku indungna. Kukolotna lain urang teh ningali potensi budak kan. Padahal budak teh itu potensinya teh karena matematika. Ida indungna hayang jadi penyanyi gitu kan. Dipaksakeun. Betul. Bikin kita itu kan orang tua itu sebetulnya mah hanya amanah. Nah kita itu bagaimana potensi anak itu gitu kan. Saya juga kan di keluarga sekarang itu berusaha seperti itu. Saya sekarang anak saya gitu kan, yang terbesar itu SMP lah kelas 2 itu sekarang di Sanawiyah. Tidak pernah saya yang mengarahkan ke Sanawiyah. Pada saat orang itu rame-rame ke SMP 2 gitu, SMP 1 yang waktu itu RSBI sekarang dibubarkan. Betul, bahkan gurunya sendiri, Pak kenapa tidak ke SMP 2? Saya bilang, anak saya yang minta. Biarkan saja, karena dia itu yang lebih tahu gitu kan. Saya kan tahu misalnya potensinya seperti itu, kemudian kita hanya mengarahkan. Kalau ke Sanawiyah kan kenapa tidak kan, masuk ke Sanawiyah seperti itu.
Sering gitu kan, dulu waktu kita terjebak oleh hal-hal seperti itu kan. Ada favoritnya misalnya di SMP 1, SMP 2. Ya belum tentu juga gitu kan. Itu menjadi salah satu yang baik untuk anak kita gitu kan. Tidak berarti jelek misalnya SMP 1, SMP 2, tidak gitu kan. Tapi kita jangan sekali-kali sekarang itu berorientasi seperti itu. Yang pada akhirnya yang banyak penganggur itu begitu, Bu. Dari nggak jauh-jauh gitu, saya mah adik saya saja lulusan ITB, nama jualan, buka kios gitu. Padahal dia tuh ahli geologi gitu. Seperti itu. Apalagi di Pemda sendiri apa ya, banyak gitu kan. Di kita itu ada sarjana segala macam, tapi hampir rata gitu kan di administrasi negara. Nah ini juga karakter Indonesia dari Sabang, Merauke, dari Pulau Manggas sampai Pulau Rote. Dulu mah kan kita tahu lah sampai lagunya. Ayeuna mah da barudak, ayeuna mah betah arapaleun atuh lagu-lagu wajib deh. Betul kan gitu. Bahkan yang terakhir kemarin waktu liburan saya melaksanakan semacam apa? Mental ideologi bagi anak-anak yang masuk KBN. Bayangkan lagu Indonesia Raya entah hafal. Bahkan ada yang tidak hafal Pancasila. Nah ini sekedar mengingatkan saja 370 suku bangsa, 350 bahasa daerah, 67 bahasa induk, kemudian ada 18.110 pulau yang belum bernama saja sekitar 9.634, begitu kayanya mungkin kita. Kemudian terbentuk 1,5 juta tahun yang lalu, berasal dari dataran Sunda dan dataran Sahul. Luas wilayah kita itu 5.193.252 km persegi. Nah, ini terdiri atas tanahnya sekian-sekian. Dan Indonesia adalah jamrud khatulistiwa. Makanya aneh gitu kan kalau Garut sendiri menjadi salah satu daerah tertinggal di Provinsi Jawa Barat. Selain mungkin dengan Sukabumi. Bapak dan Ibu, kalau sekarang itu paham, termasuk saya waktu di Camat Talegong, bayangkan saya itu punya peta dari orang Taiwan, Pak. Di Talegong itu ada 50 hektar biji besi. Tak hafalin orang Talegong. Bahkan Pemda Garut sedikit tidak hafal. Kamari kan di Cikajang, di Cihideung, Bu, potensi emas. Yang sekarang itu sementara ini diberhentikan gitu. Karena kita juga Pemda itu bingung. Ini emas dikumahakeun gitu kan. Belum lagi betul daerah Cibalong, kemudian sampai ke Caringin itu kaya dengan biji besi. Sepugu lain-lainnya. Sekarang sudah ada beberapa perusahaan. Tapi apakah kita akan mengalami seperti Freeport gitu? Ya bukan menyinggung gitu kan, kita kepada kebijakan pemerintah. Da asana teh lamun misalnya Kabupaten Garut disebut daerah miskin, ya keterlaluan. Betul kan jika menyetel gulung kalapa? Sebenarnya potensi kita itu begitu besar. Bahkan anu can ka alam eta laut eta can ka ala, Bu. Kan orang Malau teh apalna teh dipaukan kayak ku orang Jepang gitu kan, orang Australia dan lain sebagainya. Sok nelayan orang sampai sejauh mana bisa memberdayakan laut yang ada. Dan sampai sekarang oleh pemerintah Indonesia itu kan belum tersentuh. Cabri di Garut begitu kaya, nah tadi biji besi, emas, di Talegong itu aya emas, Pak. Termasuk di daerah Bumbulang, Pakenjeng itu daerah emas. Kita itu kan berharap ada investor gitu kan. Tidak, kenapa misalnya dikelola oleh kita? Nyari investor mah sebagai itu Freeport gitu Pak. Dah ku Freeport atau Indonesia tuh beunghar atuh Bu. Tapi kan lingal we. Tahu kalau Indonesia tuh orang Papua karunya gitu. Tidak pernah. Ya salah satunya termasuk Garut. Garut itu dari kekayaan geotermal saja. Sebenarnya kita sudah bisa kaya.
Kan ayeuna mah dari geotermal termasuk dari Chevron, kita kan hanya berharap dari dana bagi hasil. Geotermal kita itu sangat kaya, Bu. Ada beberapa titik, bahkan yang baru ini sekarang Papandayan, kemudian di Arinem, termasuk yang saya sampaikan tadi di Karahabodas itu potensinya 140 megapol. Yang sekarang itu baru 30 megapol yang coba kita kelola. Dari 30 megapol yang sekarang saja, 20 megapol itu ada di kita. Matakan kemarin itu ramai itu ya kekhawatiran 30 megapol ini diakui oleh Tasik. Karena saya mengalami sendiri, Pak. 2010 waktu saya di sana, Kabupaten Tasik mah begitu gencar, Pak. Ninggal dina internetnya mengklaim itu adalah milik Tasik. Karena betul sebetulnya mah kalau dari dulu KBC, Karahabodas Company, itu kan di sana yang ditandai misalnya KR dan TL. Yang TL ini kan telaga gitunya, itu yang ada di wilayah Garut. Nah yang KR ini ada di wilayah Tasik. Padahal kan kalau lihat dari peta yang ada bukan, termasuk yang ada di Karangtengah itu namanya KR semua, gitu kan. Ternyata ada di kita. Dulu saya sampai yang keras di provinsi itu. Pemda Garut waktu itu masih hare-hare. Baru sekarang ini setelah ya ada aktivis ataupun aksi yang terkait dengan itu. Lanjut. Nah ini sekarang itu 33 provinsi. Kemudian dulu mah 27 provinsi ya. Hafal gitu sampai ke timur kan. Sekarang mah 33. Kemudian 34,9 kabupaten, 97 kota. Dulu mah kota Madia, nah, sekarang mah istilah kota. Kemudian ada 4.819 kecamatan, desa itu ada 68.045, kemudian 6.691 kelurahan. Nah ini kalau terkait dengan Garut, tadi wilayah Garut itu sekitar 366.519 hektar. Batas tadi Bandung, Sumedang, Tasik, Adituna, sareng Australia. Nah ini sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur. Nah ini beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Talegong tadi. Nah jumlah penduduk sampai tahun ini 2010 ya 2417. Kita itu potensi politik saja sekarang ini untuk pilgub terakhir kemarin ini sekitar hampir 1.700.000 pemilih ya. Kemudian jumlah daerah rawan bencana ini nasional kita nomor 1. Makanya alhamdulillah gitu, mudah-mudahan juga seterusnya sampai sekarang meskipun hujan mengguyur terus-terusan, ini belum ada kejadian yang cukup besar. Tapi tidak aneh lah, kalau daerah selatan itu longsor kecil-kecilan itu sekarang juga pasti terjadi. Tapi dalam skala besar alhamdulillah ini tidak terjadi gitu kan. Termasuk juga banjir kemarin ada beberapa daerah di sini di Garut Kota. Kan seperti tahun kemarin tidak kita duga terjadi banjir bandang di Pamengpeuk. Nah itu kan salah satu mungkin kelalaian kita juga dalam menjaga sumber daya alam. Jumlah kecamatannya ada 42 kecamatan, kemudian jumlah desa 440, desa kelurahan 442, desanya 421 dan kelurahan 21. Nah ini yang tadi saya sampaikan kaitan dengan pengertian wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri yang dilengkapi dengan pengetahuannya mengenai kondisi wilayah, sosial, budaya, dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan lingkungan strategis yang selalu berubah. Jadi ya silahkan saja lingkungan strategis itu berubah, kan hanya kita itu mau kemana, mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan pada saat era reformasi, gitu Pak. Wah, semuanya
euforia gitu, wah semuanya reformis. Akan tetapi ternyata kita belum siap. Pada saatnya kenyataan sekarang gitu kan, banyak yang baru kita sadari. Begitu diklaim oleh Malaysia gitu kan. Iya, saya kan sekarang itu, anak-anak sekarang apakah sudah masih mengenal yang namanya pencaksilat? Mengenal misalnya yang namanya surat Ibra dan lain sebagainya, kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Garut saja. Jangan-jangan ya nanti setelah diklaim oleh bangsa lain, kita kan baru riweuh gitu kan. Betul, itu yang kita ini. Karena kan bukan hanya tadi mengetahui saja. Kalau saya akan melihat begini, Bu, ini kita itu kan kehilangan jati diri. Dan Bapak dan Ibu sekarang bisa melihat dari skup global, internasional sekarang, bangsa-bangsa yang memiliki jati diri adalah bangsa yang bisa bertahan. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini Amerika, Eropa, kolap, Bu, terutama kaitan dengan masalah ekonomi. Dan yang bisa bertahan itulah ada negara-negara Asia. Tentu saja dipelopori oleh Jepang, kemudian Cina sekarang, termasuk Korea. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, coba perhatikan. Sebetulnya konsepnya mereka itu memiliki jati diri yang jelas. Kan kita sendiri tidak sadar begitu membanjirnya sekarang itu produk-produk dari negara-negara itu. Jelas dari Jepang mah, sekarang juga Cina sudah masuk, Korea juga, bahkan budayanya sekarang melanda kepada anak-anak kita. Kan gitu. Coba Bapak dan Ibu sekalian perhatikan saja di rumah ini yang produk Indonesia ada berapa persen. Saya kira kalau elektronik semuanya kalau nggak Jepang, Cina. Kendaraan juga saya kira Jepang semua. Sekarang saya ingin bertanya Bapak dan Ibu sekalian, motor Yamaha buatan mana, Bu? Susah buatan Jepang. Nah, hati Jepang tadi dikirim motor nak dia dijual dia ente, Bu. Pabrik nate aya di mana? Bekasi. Lihat aja Bapak dan Ibu sekalian, makanya daerah Jabodetabek itu habis itu pabrik-pabrik. Di kita, Bu, Yamaha teh buatan kita. Yang bikinnya siapa? Kita. Sama aja lihat Bapak dan Ibu sekalian. Apa misalnya sepatu Nike, Diadora gitu kan, seperti itu. Buatan mana? Buatan kita. Bahannya di mana Bapak dan Ibu sekalian? Ti urang. Dan Jepang mah tidak memiliki yang namanya baja, besi nggak ada. Kapal papan wae eta teh ti urang produkna teh. Bapak san Ibu gitu. Nah, atuh gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi jati diri. Sok ayeuna da abi kan Asep Suparman gitu kan. Bapak jeung Ibu mun aya motor ngaran merekna Asep digalem moal. Moal yakin, moal payu-payu acan naon cenah motor teh merekna Asep. Padahal kan Yamaha teh nama keluarga. Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki itu nama keluarga, Bu. Ya kan namun misalnya di Batak Matarigan kayak seperti itu. Nainggolan, Simatupang kan gitu. Sama saja. Lumawi tadi, Bu, data aya tuh lamun ayeuna Ibu milarian ke Eropa atau misalnya di Malaysia Toyota Kijang, Malaya. Ya itulah kan salah satu strategi untuk menarik kita. No ayeuna makan Toyota tidak Toyota Kijang. Nah, artinya apa? Tadi sebenarnya kita itu sudah mampu.
membuat bahannya memang kita ada, pabriknya juga ada. Nah ini yang sekarang termasuk dikembangkan oleh iya ibu dari anggar hari agak gaduh semelali dia pabrik Yamaha, manajer rawukul orang Jepang mah. Da pegawai menengah ke bawah mah tuh bangsa orang wungkul. Termasuk sampai yang kasarnya kan seperti itu. Artinya yang tadi saya sampaikan yaitu coba saja misalnya kita itu punya jati diri yang jelas, kita bangga. Yang pertama itu bangga sebagai bangsa Indonesia, itu kita akan bisa. Sumber daya alam di kita itu cukup ada dari dulu gitu kan. Bahkan kan saya juga heran Bu, ya kan kemarin kan 2011 cadangan bahan bakar minyak kita ini sudah menipis. Makanya kan ada peralihan sekarang itu, ada regulasi. Termasuk saya misalnya yang Pemda ini plat merah ini tidak boleh beli premium, harus misalnya pertama. Padahal dulu yang saya tahu gitu, kita itu termasuk salah satu negara pengekspor minyak dan masuk ke dalam organisasi OPEC gitu kan. Apakah betul bahan bakar minyak di kita itu habis? Enggak. Potensinya sebenarnya masih banyak yang belum tergali. Itu kan salah satu strategi saja bagaimana kita juga terinvasi oleh luar. Ya sekarang aja silakan saja. Bapak dan Ibu kalau di Bandung, di sini di Garut nggak ada. SPBU itu kan sudah ada Petronas, kemudian lain sebagainya. Ya ini sekedar mengingatkan saja. Jadi wawasan kebangsaan ini sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan jati diri bangsa agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu melihat tujuan negara kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar apa itu? Yang satu itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan umum. Yang keempat adalah ikut terlibat dalam ayeuna mah tibalik sebetulnya negara teh. Ya punten saya mengkritisi pemerintah wajar, bukan saya kan sama gitu punya Bapak dengan Ibu. Ya artinya saya juga sekarang di pemerintah tapi juga sebagai masyarakat karena harapan gitu kan. Kenapa sekarang itu di Indonesia itu kok sekolahnya masih susah? Saya kira kan yang ditawarkan oleh pilkada sebenarnya itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah gitu kan sekarang itu. Hanya ya cara yang berbeda saja. Bahkan di negara-negara yang lain itu yang sekolah itu dibiayai betul. Yang tidak sekolah malah dikenakan sanksi. Jangan justru karena tadi terlibat kaitan dengan politik luar negeri kita tersekat gitu kan. Bahkan yang tadi, yang pertama itu kenapa melindungi segenap? Kalau melindungi itu artinya apa? Keamanan. Nah keamanan kita gitu kan. Lanjut. Nah ini kan jadi konsep Pasbang itu sebenarnya sudah ada terkait dari mulai sejarah kerajaan Nusantara. Dulu Majapahit, Sriwijaya itu kan dalam upaya gitu mempersatukan, kemudian memiliki satu tujuan. Kemudian pada saat penjajahan kolonial Portugis, Belanda dan lain sebagainya, ini mulai ada pergerakan-pergerakan termasuk organisasi Islam gitu yang ada. Sehingga pada 20 Mei 1908 ini ada pergerakan Budi Utomo yang menjadi landasan bagi pergerakan organisasi secara nasional. Dan tercetuslah pada waktu Ikrar Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah ini yang sekarang itu sedang menjadi permasalahan. Orang itu sudah lupa lagi yang namanya satu nusa itu apa, satu bangsa itu, kemudian satu bahasa Indonesia. Nah, kenapa misalnya kemarin RSB itu dibubarkan, salah satunya ini satu bahasa Indonesia. Kenapa? Di RSB itu yang menjadi bahasa pokok adalah bahasa Inggris. Kita boleh memahami bahasa Inggris dan memang harus gitu kan. Tapi jangan lupa bahasa kita itu adalah bahasa Indonesia. Lanjut. Nah tujuan dan sasaran wawasan kebangsaan yaitu menjadi bangsa yang kuat, rukun, bersatu, berdaya saing tinggi, sejahtera.
Nah, ini ya kan masih jauh gitu kan. Kemudian terjaganya sejarah kebangsaan Indonesia dan cinta NKRI. Revitalisasi, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Ibu yang namanya voting teh nu ayeuna jadi bahan gitu kan, setiap memutuskan voting we. Itu tidak ada dalam Pancasila. Jadi ulah dibiasakan termasuk di tingkat RT gitu kan. Jadi sekarang itu betul. Yang kita kenal ada musyawarah untuk mufakat. Nah bagaimananya kan dulu musyawarah untuk mufakat itu artinya kita akan berusaha meminimalisir yang namanya minoritas sampai betul-betul mufakat. Karena kalau misalnya voting gitu kan, pemilihan suara itu pasti ada termarginalkan. Ada yang merasa tersisihkan. Nah ini bibit-bibit yang menjadi permasalahan gitu kan. Nggak ada kita itu mengenal seperti itu kan. Udah jelas nilai-nilai Pancasila dulu itu Pancasila kita itu kan paham kadang ada termasuk butir-butir Pancasila. Saya waktu SD sampai marotrok itu kan butir-butir Pancasila itu. Ada tenggang rasa dan lain sebagainya. Tadi kemudian hormat menghormati dan lain sebagainya. Nah ini sekarang ini yang kita terlupakan. Makanya pemerintah tahun 2012 ini mencoba mengaktifkan kembali itu. Dan dulu mah kita masuk SD ada penataran P4, masuk SMP penataran P4, SMA sampai perguruan tinggi itu gitu kan. Kenapa sekarang hilang? Seharusnya ini dipertahankan oleh pemerintah, Bu. Dulu kan seolah-olah ini melanggar hak asasi manusia karena itu pendoktrinan. Namanya pandangan hidup dasar negara itu harus, Bu. Di Amerika sendiri saja sekarang setiap orang itu wajib, misalnya setiap laki-laki itu untuk wajib militer. Itu salah satu pendoktrinan untuk cinta tanah air. Di Amerika sampai gitu, di orang ini nggak ada. Betul. Wajib militer kan kita nggak ada. Kalau di negara termasuk Korea itu kan ada. Akhirnya untuk salah satunya untuk mencintai tanah air. Meskipun bukan hanya salah satunya misalnya melalui wajib militer. Saya kebetulan yang ikut wajib militer. Saya pernah bertugas di Sumatera Utara. Jadi alhamdulillah kalau saya pernah yang menjadi danramil. Selama 2 tahun saya di TNI. Kemudian secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan dan mencegah disintegrasi bangsa. Bayangkanlah yang sekarang itu terjadi ya karena itu kita itu tidak punya jati diri. Sekarang mah kan antar kampus saja, bukan antar kampus, satu kampus saja bertikai. Sekedap deui Bapak dan Ibu perhatikan 2014 beda baju. Pas saya kan banyak di lapangan, ada kakak beradik teu awuh-awuh gara-gara ganti baju, beda baju. Kaitan dengan partai, padahal kan tidak paham kadang-kadang kita itu yang namanya politik itu seperti apa. Politik itu kan melanggengkan kekuasaan. Makanya yang saya sering sampaikan gitu, jangan sampailah di atas kita itu pas saya gara-gara masalah politik, dampaknya ke bawah, Bu. Dari Nudul Hurma pas saya juga nunya setelah ada kesepakatan 5 menit pak kaleng-kaleng dia hanapa 7 turunan teh gelutan teh tewawunan hanya terkait dengan soal gitu partai. Kemudian meningkatkan kualitas penangkal maya demi lestarinya bangsa. Nah ini yang termasuk internet ini yang kita itu bingung kan. Bayangkan Bapak dan Ibu sekarang yang namanya internet itu anak-anak SD itu sekarang sudah pintar. Sekarang itu HP itu aplikasinya semuanya sudah internet. Silakan saja Bapak dan Ibu bagaimana Bapak dan Ibu memfilter itu. Terus, nah nilai-nilai dalam wawasan kebangsaan, nah ini yang kita butuhkan termasuk yang sebetulnya sudah dicontohkan oleh para founding father, para pendiri negara ini kaitan dengan pengorbanan. Dulu mah kan ya
Mereka itu sampai mengorbankan keluarga, harta, bahkan jiwa untuk merdeka. Nah sekarang itu apakah masih ada gitu nilai-nilai permohonan ini di kita? Kemudian kesediaan untuk mereduksi kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Kemudian yang ini yang kesederajatan, kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa. Ini yang sekarang kan bentuknya tidak jelas gitu kan. Kemudian kekeluargaan, kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Ya kita patut berbangga ya sampai sekarang ini tadi semboyan kita sudah ada kaitan dengan Semomuna, satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air gitu kan. Tapi kan implementasinya seperti apa di lapangan ya Bapak dan Ibu kan bisa paham. Lanjut. Nah tadi Wasbang jadi cara pandang berdasarkan Pancasila. Jelas-jelas Pancasila itu adalah landasan. Nah itu yang tadi sampaikan ya kita sekarang mencoba sebetulnya bukan mensosialisasikan karena memang ini sudah hanya bagaimana mungkin mengaktualisasikan terutama kaitan dengan nilai-nilainya. Jadi 4 pilar kebangsaan Indonesia ini ya harus menjadi kita pahami gitu kan, kita laksanakan terutama untuk sebagai jati diri bangsa Indonesia. Yang namanya hak asasi manusia itu sudah ada dalam sila di Pancasila. Tapi kan hak asasi manusia itu sesuai dengan kita, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di kita. Nilai-nilai budaya bangsa. Nah ini 4 pilar ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI. NKRI ini harga mati gitu kan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang ya harus kita terus kedepankan. Ya lanjut. Sampai jam berapa? Ya sebentar lagi lah. Kemudian apa syaratnya bangsa negara dapat pertahankan eksistensinya? Nah, identitas nasional artinya kan jati diri. Tekanan dan ada kata-kata yang tidak patut. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus yang meriah buat Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutun Sujana Harjasasmita dari pimpinan cabang LDID Kecamatan Bayongbong. Yang ingin pertanyakan bahwa temu sebelumnya bahwa konflik itu akan terjadi di setiap komunitas. Ya. Kemungkinan terjadinya konflik itu akan terjadi di setiap komunitas, baik masyarakat berbangsa maupun bernegara, dari berbagai macam persoalan. Apakah itu tadi disebutkan masalah SARA dan sebagainya. Tentu ini merupakan keprihatinan kita semua yang kita berharap bahwa di dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara itu dalam suasana yang damai. Namun demikian masih tetap terjadi itu. Maka pertanyaan saya dan harapan saya, bagaimana wawasan kebangsaan ini nyampe dan seperti apa sosialisasinya kepada terutama anak-anak. Masalahnya ini dasar dari situ, adanya tawuran, adanya yang lain-lainnya karena tidak mengenal lagi wawasan kebangsaan. Kalau dulu zaman SD juga saya ini betul-betul kalau nyanyi ini daripada yang lain-lain paling tidak Gelang Seperti Galang, Sayonara dan Garuda Pancasila. Tapi sekarang tidak ada nih SD sehingga hapus sudah. Maka bagaimana sosialisasi